Ada dua orang Bapak Ibu yang di Indonesia terkenal sekali Bapak Ibu. Mereka sudah pensiun. Pada waktu mereka pensiun Bapak Ibu, mereka tinggal di atas gunung, di depan danau Bapak Ibu. Dan karena mereka hobinya mancing, mereka tiap hari mancing. Duitnya banyak sekali. Dan satu hari temennya dari kota Bapak Ibu datang ke tempat dia. Dia tanya, pensiunan, kamu tiap hari ngapain sih? Oh, tiap hari saya mancing. Oh iya, enak nggak mancing? Oh enak tuh, hobi saya. Kamu mau ikut mancing? Mau? Yaudah, besok jam 5 pagi ya ikut. Oke, bangun jam 5 pagi Bapak Ibu, mereka naik perahu. Kenapa naik perahu Bapak Ibu? Karena orang kaya tadi nyebarin bibit banyak, di pinggir-pinggir ikannya banyak yang kecil. Kalau dia ke tengah, bisa dapat ikan yang besar. Pada mereka naik ke tengah Bapak Ibu, kemudian 3 orang ini mancing. Begitu asik mancing. Begitu hari menjelang mulai pagi, mulai siang, matahari mulai naik Bapak Ibu. Yang pensiunan yang satu ngomong, teman-teman, saya lapar nih. Begitu dia bilang, saya lapar nih. Yang satu ngomong, minggir sendiri dong. Emangnya harus diantar ke tengah danau Bapak Ibu. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia langsung gulung. Oke, no problem. Gulung Bapak Ibu, gulung ini langsung dia keluar, set, langsung keluar dari laut, langsung ting 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 ting. Wow, bisa jalan di atas air, bisa ginkang, bisa cikong Bapak Ibu, boh apapun namanya. Dan kemudian Bapak Ibu, temannya dari kota melihat, wah temanku ini lama tidak turun gunung jadi sakti gitu ya. Kemudian yang pensiunan ini makan Bapak Ibu di rumahnya Bapak Ibu di tepi danau, kemudian dia pergi sekali langsung ting 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 mendarat Bapak Ibu, masuk ke perahu, set, masuk ke perahu Bapak Ibu. Kemudian ganti pensiunan yang temannya satu tadi Bapak Ibu yang sudah lama pensiun juga, sudah sering kali di danau tadi, kemudian dia kalian ngomong sama temannya, teman giliran saya yang lapar. Dijawab sama yang pensiunan satunya, minggir sendiri dong, emangnya harus diantar. Jawabannya Bapak Ibu, oke. Digulung lagi Bapak Ibu, set, gulung lagi semua, langsung set keluar Bapak Ibu, langsung ting 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 ting, langsung keluar. Temanku dua-dua sudah jadi dewa ini. Bisa terjalan di atas air Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu makan selesai Bapak Ibu, begitu dia makan asik selesai, dia kembali Bapak Ibu langsung ke perahunya juga ting ting jalan di atas air Bapak Ibu. Kemudian masuk di atas perahu, set, mancing lagi. Lama Bapak Ibu, yang kota ini mulai lapar, orang kota ini, tapi dia malu Bapak Ibu ngomong. Akhirnya ketika cacingnya mendesak Bapak Ibu, dia akhirnya menyerah, dia ngomong, teman-teman giliran saya yang lapar nih. Kemudian dua temennya lagi noleh baru ngomong, yang temennya yang kota ini ngomong, oke tahu, saya harus minggir sendiri kan? Yang kota, yang pensiunan yang ngomong, lah kalau sudah tahu ya caranya ya sudah minggir sendiri. Mereka mancing cuek Bapak Ibu. Kemudian yang kota ini gulung kakinya Bapak Ibu, kemudian gemeteran Bapak Ibu, biur, wap, minum air banyak sekali Bapak Ibu, diangkat sampai berserancang, dipompa perutnya, keluar banyak itu. Kemudian dalam kondisi basah kuyup Bapak Ibu, napasnya seperti itu, yang dua pensiunan ini saling memandang dengan perasaan berdosa. Kemudian dia ngomong gini, kamu yang salah. Yang satu pensiunnya juga nuding, kamu yang salah. Akhirnya yang kedua pensiunan saking, ya sudah kita harus ngakui kita berdua yang salah. Oke, kita harus minta maaf kepada dia, teman dari kota ini. Kemudian pensiunannya ini berdua ke tempat temannya yang lagi basah kuyup tadi itu. Dia ngomong begini pensiunannya, teman, mohon maaf. Seharusnya kami kasih tahu dulu di mana letak batunya. Ada batunya Bapak Ibu, ting ting ting, ya bisa aja, betul Bapak Ibu. Kalau Anda tidak tahu batunya, ya biur, wah, betul. Banyak orang jualan Bapak Ibu langsung jualan, dia tidak tahu batunya yang harus dilalui, akibatnya basah kuyup. Bisa nggak sampai ke penjualan? Bisa Bapak Ibu, tapi dengan setengah mati, betul? Ini Bapak Ibu, terus jawab Bapak Ibu supaya Ibu akan jauh lebih segar. Setuju? Oke, Bapak Ibu. This is mengaktifkan otak kita. Nah, ini namanya kurva penjualan Bapak Ibu. Ini bedanya Bapak Ibu. Banyak orang ngajar sales tapi tidak pernah jualan, betul Bapak Ibu? Betul? Saya terus tiap hari jualan Bapak Ibu. Karena saya praktek, jadi saya tahu benar Bapak Ibu di mana. Saya salah ngomong sedikit Bapak Ibu, omset saya turun 42%. Nanti Bapak Ibu kan saya ceritakan Bapak Ibu. Anda batunya salah sedikit Bapak Ibu, Anda kepleset, Anda kejebur, betul Ibu? Betul? Sama Anda sedikit Bapak Ibu, Anda salah ini Bapak Ibu. Banyak orang Bapak Ibu ngarang buku marketing, bukunya tidak laku, betul? Ada yang aneh, betul nggak? Saya ngarang buku Financial Revolution Bapak Ibu, dapat rekor muri sebagai bestseller di Indonesia. Berarti sah ngajarin cara jualan. Betul Bapak Ibu? Boleh? Ini Bapak Ibu, kalau Anda dari nol, mulai Anda tampil, entah jadi pembicara, entah jadi penjual, jualan mercy, jualan apapun Bapak Ibu, jualan koran, jualan apapun. Ini, kalau mulai dari nol, dari pembicara, dari dokter, dari notaris, dari seorang karyawan yang baru masuk,
Oke, seorang pegawai negeri yang baru masuk, bagaimana Anda bisa jual diri Anda sampai meroket dengan top position? Bagaimana Anda menjadi top position dari 0 sampai 1? Selalu Bapak Ibu ada batu-batu atau kurva penjualannya. Batunya, ini 1 terjadi penjualan, 0 baru kenal. Ini Bapak Ibu. Batu yang pertama Bapak Ibu, tidak akan ada penjualan tanpa ada batu yang namanya building trust. Building apa? Bapak Ibu tidak akan pernah bisa naik pangkat, tidak akan pernah bisa jualan kalau Bapak Ibu tidak dipercaya. Nomor 1, trust. Bapak Ibu tidak akan pernah dipromosi jadi gubernur Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan pernah dipromosi sebagai kapolres Bapak Ibu, polisi Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan pernah dipromosi sebagai kepala rumah sakit Bapak Ibu, dokter Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak ada satu yang namanya trust. Trust is amazing Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Jadi batu pertama yang Bapak Ibu harus bangun supaya Bapak Ibu melalui dengan mudah, satu adalah Bapak Ibu harus bisa dipercaya. Harus bisa Makanya kita paling mudah jualan kepada teman, kepada saudara Bapak Ibu, kepada orang-orang yang sudah kenal kita. Betul Bapak Ibu? Nih, batu yang kedua itu adalah satu yang namanya building need. Yang kedua building trust, percaya Bapak Ibu, need, perlu. Jadi kita harus membangun supaya orangnya dari tidak mau jadi mau, dari tidak perlu mendadak perlu. Kalau Anda jualan terus kepada orang yang tidak perlu, saudara Anda jualin, beli dong, tolong bantu please. Oke, dia beli, bantu dong. Kedua, ketiga, mau Bapak Ibu. Begitu Anda telepon minta ketemu, dia sudah melarikan diri. Betul? Betul Bapak Ibu? Nih, jadi Anda harus supaya membangun batu yang kedua, dari tidak perlu jadi perlu. Yang ketiga Bapak Ibu, give solution. Yang ketiga give, itu adalah seni presentasi Anda, mempresentasikan jawaban ini loh, Anda perlu kan? Nah kalau Anda sudah perlu, ini jawabannya. Bagaimana seninya membuat solution Bapak Ibu, mengirim solusi sebenarnya memenuhi need-nya dia, bahkan melampaui apa yang need-nya dia. Ini batu yang keempat, Anda harus menguasai seni close the sales. Yang keempat close sales dan handling objection Bapak Ibu.